Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So everyone, before update price action untuk Bitcoin pada hari ini, saya pengen ngejawab ya salah satu pertanyaan dari viewers seputar perbankan. Kita tahu banking crisis ini lagi parah-parahnya di US. Karena tadi baru masuk ya, ada berita lagi Western Alliance Bank Corporation hari ini itu drop 38% guys stoknya. PacWest 50%, Bank of America ada 3%, First Republic ini udah sampai $0.32 ya per shares-nya. Ini udah parah sekali sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang perbankan ini, satu hal yang perlu dipahami teman-teman, ada yang namanya reserve requirement atau reserve ratio, dan reserve requirement untuk US banks itu adalah 10% kalau nggak salah ya. Jadi kita coba cek nih teman-teman ya, saya juga curious ya. Nah ini dia teman-temannya, net transaction account balance above the low reserve tranche were subject to a reserve requirement ratio of 10%. 10% yang dimaksud adalah kalau misalnya contoh kita sebut saja Bank A itu punya deposit atau aset senilai 100 miliar rupiah, itu sebenarnya si bank cukup menyediakan sekitar 10% cash aja untuk ditarik ya sebagai likuiditas lah kita bilang untuk para depositorsnya. Jadi kita nasabah itu bisa narik dari 10% reserve requirement yang disediakan itu. Selebihnya asetnya itu diputer, ditransaksikan atau istilahnya kita bilang diinvestasikan ya. Pokoknya macam-macam. Yang pasti salah satunya itu ada di government bond. Jadi ini kalau pertimbangan, ya bukan pertimbangan lah ya, kita pikir kayak semacam teori yang ya saya nggak tahu sih benar atau enggak. But apa iya jangan-jangan segala perbankan yang kena problem saat ini itu sebenarnya disengaja oleh pihak government US supaya mereka nantinya menjadi korban dan menyumbangkan asetnya kembali kepada US, di mana saat ini kita tahu sedang krisis terhadap hutang. Ya kita tahu debt ceiling lagi mencoba untuk dinaikkan dan harusnya ini bisa menjadi salah satu solusi. Jadi memang lucunya The Fed bilang untuk banking sektor itu sound and resilient. Jadi kayak aman-aman aja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah gimana Pak Jero nggak lihat ini saham udah pada rontok dari perbankan. Karena satu saham dari dari perbankan Silicon Valley Bank pada saat itu sebenarnya menjalar ya, bisa dibilang secara nggak langsung akan mempengaruhi trust dari para nasabah atau depositors. Dan disinilah sebenarnya kalau saya pikir ya menjadi peran penting juga daripada kalau kita bilang ya, daripada kepercayaan orang terhadap digital asset seperti Bitcoin dan kawan-kawannya. Ya, ini kalau kita lihat perbankan First Horizon falls 37%, PacWest drop 42%. Wah, ini pokoknya udah parah sekali nih. Kalau kita lihat ya, ini drop bank-bank besar loh. Ini yang drop, bukan bank-bank kecil lagi. Even yang Western Alliance Bank Corporation aja ini dinobatkan sebagai ranking nomor 13 salah satu bank terbaik di Amerika berdasarkan list Forbes. Crazy kan, teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya ngebahas tentang situasi ini, sebenarnya ya kembali lagi tergantung kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan kebijakan perbankannya atau moneternya. Jadi di sini kalau misalkan memang ada suntikan dana ke sistem, mungkin inilah yang menyebabkan market bisa kembali bullish. Nah di sisi lain teman-teman, dari segi data ya hari ini kita ngelihat ada initial jobless claim nanjak sekitar 242.000 dan besok itu akan ada non-farm. Teman-teman. Ya, harusnya ya. Tomorrow-nya ya. Sekarang kan hari Jumat waktu saya bikin video. Pantes tomorrow-nya jadi, kok nggak ada ya. Di hari ini teman-teman kita akan ada data employment, non-farm payroll, dan lain sebagainya, average hourly earning. Ya, ini bakal jadi salah satu faktor yang tentu saja akan mempengaruhi, kalau kita bisa bilang ya, mempengaruhi pergerakan atau volatilitas market. Dan tadi di jam 3:30 ada rilis update terbaru ya, report dari balance sheet-nya The Fed. Ini udah mulai ada penurunan. Jadi seperti yang mereka katakan, katanya sudah mulai shrinking the balance sheet ya. Nah, jadi kembali lagi ke situasi sedikit soal perbankan. Itu ya kesimpulannya terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintahnya.
Itu yang mungkin akan berpengaruh terhadap pergerakan market. Tapi so far karena kasus perbankan ini, kita ngelihat sebenarnya S&P 500, Nasdaq hari ini tuh kecenderungannya turun ya, cenderungnya drop kalau kita lihat. Dan hal tersebut sebenarnya membuat Bitcoin juga mengalami koreksi. Di sisi lain kalau kita lihat soal gold ya, gold itu nanjak lumayan signifikan, bahkan create all time high. Kalau teman-teman gunakan chart weekly, this is the all time high of gold berdasarkan Lucky London Gold ya. Jadi ini $2,047 per troy ounce. Nah ini kalau kita drag ke belakang, coba dilihat ya, sejak 2004 ya kita nggak pernah sih ngelihat harga segini lagi semenjak 2011. Kemudian harga turun koreksi sampai ke 1000-an dan sekarang udah di $2,047. Tadi pagi itu di jam kemarin pagi ya lebih tepatnya itu sekitar $2,081 dan ini adalah all time high-nya teman-teman. Saya cukup yakin banyak yang kena liquid nih, karena pasti mencoba untuk melakukan short ya, mengcounter pergerakan ini dengan istilahnya mempertimbangkan bahwa wah ini kayaknya kan udah tinggi banget nih, nggak mungkin nggak turun, pasti akan ada turunnya. Justru kalau ini sampai break high, ini nanjaknya mungkin 2100 lah minimal yang akan dikejar. Ya ini harus diwaspadai nih kalau buat teman-teman yang transaksi di XAU USD. So this is your resistance. So far kita belum benar-benar totally break secara close candle, but if it can, waspada ya teman-teman, nanjak harusnya. Nah, kembali ke Bitcoin ya. Jadi kita ngebahas sedikit situasi di Bitcoin. Tadi sudah saya sampaikan ya soal perbankan bagaimana pengaruhnya. Menariknya teman-teman, berdasarkan statement yang diberikan Jerome Powell, padahal kita sudah mendapatkan semacam quote ya atau sign bahwa pada bulan Juni mendatang The Fed kelihatannya itu nggak akan naikin suku bunga. Jadi dia akan pertahankan suku bunga di angka yang sama, yaitu 5-5,25%. Reaksi Bitcoin steady, sideways. Mungkin nunggu data NFP ya, atau mungkin nunggu data CPI next week. Tapi kita nggak pernah tahu teman-teman, akan ada momen ketika Bitcoin itu bergerak. Dan saat ini kita tuh benar-benar cuman bergerak tipis aja di bawah level $30.000. Ini adalah area major resistance. So far kita mendapati area tersebut adalah area psikologis juga untuk resistance kita, dan setiap kali testing ke sana ada rejection. Break dari sana harusnya massive, break ke down dari sana harusnya ke 25.000. Ya intinya kita sekarang lagi sideways lah di dalam range yang sangat-sangat terbatas. Di sisi lain saya mencoba untuk melakukan antisipasi terkait dengan terbentuknya si ascending right angled ascending broadening wedge. Jadi seumpama nanti kita ngelihat dia nanjak pun mungkin mentok-mentok di 32.000 dulu. Kita akan ngetes, kita akan lihat apakah ada reaksi sellers dari level tersebut. Karena memang pertama ini adalah area resistance sebelumnya pada sekitaran bulan Mei 2022. Jadi tepatnya tahun lalu nih teman-teman. Setahun yang lalu kita tuh berada di angka ini. Dan sekarang kita kembali lagi ke sini. Alright. The top dari right angle itu di 32.300. So probably itulah area yang mungkin bisa di-visit ya. Kalau misalkan Bitcoin sukses breakout dari si triangle-nya. And then, kalau kita lihat dari time frame hourly, hari ini banget saya sempat ngasih update ke teman-teman di advance ya. Saya ngelihat di sini ada potensi terbentuk rising wedge. Jadi kita ngelihat trend line-nya itu untuk bagian atas ya, semakin lama semakin terbatas kenaikan atau penguatannya. Begitupun yang di bawah ya, dia memang create higher low, tapi semakin lama semakin sulit juga untuk dia bukan semakin sulit untuk create higher low-nya ya, lebih tepatnya semakin sulit untuk dia create higher high-nya. Lagi-lagi rejection terjadi pada area sekitaran 29.300-an karena memang ini adalah supply zone yang cukup masif. Kemudian kalau teman-teman trading gunakan time frame yang kecil seperti di 15 menit, ini kita ngelihat sempat ada semacam kalau kita bisa bilang ya kayak semacam channel atau semacam ascending wedge pattern ya, ascending broadening wedge pattern, dan akhirnya dia breakdown. Jadi kalau misalkan berdasarkan 15 menit, ini yang teman-teman perlu waspadai. Kita ngelihat pergerakannya sudah sideways lagi. Kalau misalnya kita asumsikan dari atas ya, swing ke bawah A, B, C, D, probably E, baru kemudian kita lihat turun lagi. Nah, sementara teman-teman kalau misalkan dari time frame hourly-nya, kita ngelihat pergerakan cenderung sangat terbatas ya, antara range ini aja. Dan kalau dari daily-nya sebenarnya ya kita masih berada di dalam pergerakan dari swing yang terjadi di sini. Ya, so far
Bitcoin itu belum decide apa-apa, dia belum mengambil keputusan, belum mengambil kesimpulan. Kalaupun mau ditradingkan sama teman-teman di lower time frame, menurut saya cukup riskan melihat terbatasnya si range tersebut. Jadi ntar kita baru masuk, ternyata dia rebound lagi. Kemudian kita masuk misalkan short, dia turun tapi turunnya cuma tipis, dan akhirnya sulit untuk make money ya di pergerakan seperti ini. Saya sih preference-nya adalah menunggu sampai adanya konfirmasi break terhadap area resistance ataupun support, supaya di sini lebih terkonfirmasi terhadap bias yang dipilih oleh para pelaku pasar. Kalau memang mereka mau bawa ini ke arah bearish, ya udah tunjukin sekalian. Jadi kita bisa ngejar sekalian ke level 25.000 dan pada akhirnya kita bisa melakukan akumulasi kembali. Dan di futures market kita bisa ngelakuin short. Tapi kalau misalkan memang dia mau nanjak, ya udah tunjukin kepada kita sukses break dari $30.000, area resistance yang sangat major so far selama beberapa minggu terakhir. Jadi memang ya inilah ya faktanya, kita belum lihat banyak pergerakan, banyak aktivitas, tapi kalau kita lihat, kita manfaatin dari altcoin, sebenarnya beberapa opsi udah kelihatan di sana. Jadi tinggal ya pinter-pinternya teman-teman ya memanfaatkan price action yang ada, yang tergambarkan dari market saat ini. Dan by the way guys, kalau misalkan memang The Fed di sini memberikan kejelasan bahwa suku bunga untuk di bulan Juni nantinya cenderung dijeda, nggak akan ada kenaikan, maka saya percaya sebenarnya secara midterm progresnya untuk Bitcoin ataupun stock market sebenarnya harusnya cenderung bullish. Mungkin kalau nggak ada banking crisis harusnya fine-fine aja. Dan perlu diingat teman-teman, kenaikan suku bunga itu sudah terjadi, biasanya efeknya delay, jadi cenderung 2-3 bulan baru akan terasa. Jadi saya pikir sebenarnya secara data, inflasi harusnya akan cenderung turun dan pada akhirnya market bisa kembali bullish. Alright, so I think that's it everybody, update yang bisa saya berikan pada video kali ini. Semoga kiranya bermanfaat dan thank you very much for watching. I'll see you guys again in the next update. Cheers guys, bye bye.